ribut-ribut besar, ribut besar. sempat Terlontar pengen kata-kata ya, pisah pengen pisah. dulu ya. Ayamnya enak loh. Ayamnya enak ya. Ini terkenal banget katanya. Nasi apa tadi namanya? Nasi Kedawetan Ibu Mangku. Ibu Mangku ya. Karena ini ada di jalan Kedawetan, tapi yang jualannya Ibu Mangku. Nah, Enak. enak. Bumbunya beda, kayak bumbu, nggak seperti bumbu nasi Bali ya. Ya? Makin enak karena Kenapa? dikecapin. Makin enak. Kalau sambil narik-narik ingus, Artinya kepedesan. artinya kepedesan. Sedap. Hebat. Ada sate. Tusuk-tusuk ya. Oke, ketemu lagi. Bukan ketemu lagi. Ini video pertama kita, Mukbang Cinta. Atau nama channel kita apa? Mukcin. Mukcin, Mukbang Cinta. Bukan micin, tapi Mukcin. Jadi, kenalin. Halo. Halo, aku Gaby. Pandi. Ini suami saya. Jadi, kita akan sharing tentang parenting, tentang hubungan suami istri. Jadi kita sekarang lagi di Bali, di Ubud. Nah, ayo dong cerita dong. Oke. Jadi A few moments later. kita sudah menikah kurang lebih
Hampir 14 berapa ya? tahun ya. Hampir 14 tahun. Ya, saya rasa pengalamannya Masih panjang, tapi bolehlah di-sharing-sharing sedikit. Mm. Ya, terutama untuk pasangan-pasangan muda yang baru menikah, usia-usia perkawinannya masih 1-2 tahun, 3 tahun gitu. Ya. Jadi di channel pertama ini spesial banget karena kita lagi di Ubud. Iya. Nah, nanti kalau lihat view-nya, nanti juga nonton video kita yang lain-lain. Kita akan bikin vlog tentang kita di Ubud sebulan di Bali. Nggak hanya di Ubud, ada di mana? Pertama di Nusa Dua, Dua, terus di Jimbaran, terus di Ubud. Kurang lebih Sebulan. 1 bulan lah, 1 bulan kita di Bali. Nah. Ini untuk apa ya? Untuk menimbulkan lagi benih-benih cinta. Romansa Bali. Nah, kebetulan di Ubud nih, kemarin sempat nyari tahu arti nama Ubud itu ternyata dari kata ubat. Jadi ya? atau obat. Obat itu jadi emang benar-benar kita kalau ke Ubud sama dengan obat. Ubud sama dengan obat. Oh. Nah, benar-benar kalau kita ke Ubud itu diharapkan kita tuh ada kayak healing. Jadi dapat energi penyembuhan. Dengan kita bersatu kayak di alam gini aja gitu, kayak kita ke recharge lagi energinya jadi ya. kita mengambil energi positif dari alam dan kita buang toksin-toksin selama ini. Oke, kita mau sharing dulu. Pertama kita mau apa temanya nih kita hari ini? Kita mau, ini kan tadi kan kita bilang kan kita udah married 14 tahun pernikahan. Oke. Nah, selama pernikahan sampai kita mau sharing hari ini itu tuh pasti punya pengalaman apa ya, manis dan pahit. Betul. Banyakan manis apa pahit? Awal-awal manis, terus sampai jalan kurang lebih Setahun doang manisnya. Setahun 2 tahun, wah mulai terasa agak sedikit pahit, asam pahit, terus berjalan kembali manis. Gitu. Nah itu prosesnya itu belajar. Nah, kita mau sharing sedikit mengenai apa sih yang kita pelajari dari pahit sampai menjadi agak manis dan menjadi manis. Nah, gitu. sekedar informasi, kita juga ini bekerja bersama, punya bisnis yang sama, kita kerjain bareng. Itu salah satu yang memicu di awal-awal pernikahan, kita tuh baru punya anak, kita memulai usaha bareng, itu berantem itu gara-gara itu sih ya, kurang lebih ya, punya pasangan bagaimana muda. Ya, kita Gaby adalah mahasiswi dulu pendatang ya. Kita satu kampus, perantau dari Sulawesi, saya dari Jakarta. Jadi visi misinya kan berbeda. Saya dilahirkan dari keluarga yang profesional, biasanya rata-rata kerja kantoran. Kalau Gaby biasanya dari orang daerah pedagang gitu kan. Nah jadi mengkolaborasikannya juga kan pasti ada pro kontra, gimana caranya supaya bekerja sama dengan baik. Nah hal-hal gitu kadang bisa timbul argumen sampai eskalasi yang tinggi, sampai dengan bukan hanya bisnis loh, sampai merawat anak juga, membuat keputusan liburan, membuat keputusan pada saat anak sakit, apa yang harus dilakukan dan lain-lain. Itu pernah mengalami tahap di mana sampai akhirnya ribut besar, sempat terlontar kata-kata pengen pisah dulu ya. Itu awal-awal pernikahan. Nah tapi ada satu sih yang kita lama-lama tuh ada satu yang menyelamatkan sih ya, kayak menyelamatkan pernikahan kita tuh. Makanya ini yang penting banget sebagai basic yang pengen kita sharing di awal video kita ini. Dari keluarga yang berbeda, pasangan suami istri kan pasti kita masing-masing dibesarkan dengan pohon keluarga yang berbeda. Pohon keluarga saya yang membentuk saya seperti ini. Misalnya punya karakter yang mandiri mungkin, atau keras, atau tidak suka banyak ngomong tapi lebih banyak bertindak mungkin. Nah itu semua dibentuk dari keluarga. Kita yang sekarang ini dibentuk dari keluarga kita turun-temurun. Bagaimana jadi kita harus dibesarkan. mengenal pasangan kita. Jadi kita dilahirkan dari pohon keluarga yang berbeda. Ingat itu baik-baik. Kita tidak mungkin ya namanya pasangan ya, pasti kan dari dua pribadi yang berbeda, dua latar belakang yang berbeda. Kita tidak mungkin bisa merubah dia 100% sesuai dengan keinginan kita. Yang ada, kita harus menerima, dan yang kita harus menjalani, ya karena udah sehidup semati. Sampai kapanpun nanti belajar lewat proses.
gimana caranya, bagaimana, apa sih yang dia suka, apa sih yang sebenarnya yang kita mau, bagaimana cara komunikasikannya. Nah, itu hal yang paling penting sih. Nah, jadi kalau pernikahan itu emang dua orang yang berbeda pasti. Ketertarikan antara dua orang yang berbeda dan bertemu kita dalam suatu pernikahan Iya. kan ya. Saya itu orangnya kan, saya orangnya apa ya? Paling simpelnya lah, suka makan makanan yang apa, kering. Iya, suka makan makanan yang kering. Kayak Makanan tadi, yang kering. kayak tadi tuh enak tuh yang kering-kering gitu. Jangan, saya tuh sukanya makan makanan yang kuah. Ah, Nah, kalau mau makan dulu tuh sering banget berantem, mau makan apa? Kalau wanita biasa kan sukanya bilang terserah, tapi dibawa ke yang kering, akhirnya marah-marah. marah-marah. Nah, sebenarnya itu satu komunikasi sih. Ya, itu nanti ada Komunikasi. dalam satu ada jalan keluarnya untuk itu. Nah, Harus dimengerti. tapi yang mau kita kasih tahu di sini adalah sebenarnya kalau suami istri awal-awal pasti mungkin banyak cekcok itu karena kita belum mengenal Kebutuhan ya, masing-masing. kebutuhan bahasa cinta masing-masing. Nah, garis bawahnya itu Bahasa adalah cinta. bahasa cinta. Nah, Jadi yang kita bahas hari ini adalah 5 mengenai bahasa 5 bahasa cinta. cinta. atau Five Love Language Iya, five yang love language. ini dari tahun 92 deh, dikenalin sama Dr. Gary Chapman yang nulis buku yang pokoknya bukunya tuh bestseller sampai sekarang. Bayangin tuh dari 92 sampai 2021. Teorinya itu bener-bener Bagus. kepake banget. Kepake. Bukan untuk hanya pasangan loh. Mm-mm. Untuk anak, untuk orang tua, Teman. untuk teman, sahabat, atau mungkin yang usaha sendiri, bisa tahu karyawan atau siapa. Nah, ini bahasa-bahasa cinta ini yang harus kita ketahui. Bahasa cinta ada 5. Ya. Ada 5. Pertama, word of affirmation. Atau kata-kata positif. Kata-kata positif. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang kedua adalah waktu yang berkualitas. Kebalik nih, quality time. Oh, quality time, quality time. Yang kedua, waktu yang berkualitas. Terus yang ketiga adalah physically touch. Sentuhan fisik. Nah, sentuhan fisik. Yang keempat adalah Aduh. apa ya? Apa yo? Apresiasi. Act of service. Act of service ya. Atau bantuan yang tulus atau pelayanan ya, kayak ada seperti itu. Terus yang Kelima adalah gift. atau hadiah. Ya, hadiah. Hadiah. Kita bahas satu persatu ya. Nah, jadi contohnya deh. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Jadi kalau teori kan susah ya. Nah, yang pertama tuh biasanya tuh kalau word of affirmation, kata-kata positif. Jadi gini, sebelum ada baiknya nanti yang menonton ini masuk ke fivelovelanguage.com. Di situ akan ada kuesioner bagaimana untuk mengetahui apa bahasa cinta kamu. Nanti ada pilihannya adult atau anak-anak. Anak-anak sebenarnya mudah sih untuk mengetahui 5 bahasa cinta mereka apa. Tinggal kasih mereka satu kertas, lalu tanyakan apa yang mereka paling sukai, suruh gambar. Atau bisa lebih dari satu, tapi bagusnya sih ya mungkin 5 ya. Sebutin apa yang paling mereka suka Melalui gambar. melalui gambar itu. Dari gambar itu mereka kalau misalnya tulis kado, itu berarti bahasa cinta mereka adalah kado, hadiah. Atau kalau mereka dia gambar pemandangan. pemandangan pergi bersama keluarga, itu berarti bahasa cinta mereka adalah quality time. Quality Seperti itu time, contohnya. ya. Tapi untuk orang dewasa gampang banget, tinggal isi kuesioner di fivelovelanguage.com itu, nanti akan ada hasilnya. Kira-kira bahasa cinta kita apa? Iya. Semua orang punya bahasa cinta pasti 5, tapi apa yang terkuat? Biasanya 2 terkuat itu yang benar-benar adalah Paling manjur. Jadi karakter dia. kalau kalian bisa tahu yang 2 bahasa cinta yang terkuat, itu yang terus kalian tanamkan untuk pasangan, ya itu sangat bisa menghindari konflik. Jadi gini, contohnya biar mudah dimengerti mungkin ya. Aku tuh setelah ngisi kuis, aku tuh ternyata bahasa cinta aku yang terkuat adalah, yang pertama adalah gift, yang kedua adalah word of affirmation. Jadi aku tuh suka memberikan hadiah atau mendapatkan hadiah, walaupun itu bukan barang yang mahal, bukan, tapi misalnya kayak suami lagi pergi terus bawa pulang gorengan. Nah, itu aku udah seneng. Jadi aku tahu pas lagi pergi, oh berarti dia inget
aku gitu loh. Nah itu contohnya. Nah kalau bahasa cinta yang kedua aku adalah apa tadi, word of affirmation. Nah kadang kalau aku ngomong aku butuh, iya kan, benar kan, nah itu kayak butuh dukungan gitu loh. Atau kadang, wah you did a great job Good job. misalnya gitu. Nah itu juga diucapkan, jangan soal kita apa ya, jadi semakin banyak mendengar ucapan pujian atau diucapkan, berarti kita yakin oh aku tuh dicintai gitu. Nah sedangkan kalau bahasa cinta kamu apa ya? Bahasa cinta saya kalau kemarin dites Quality 5-5-nya hampir rata. Tapi yang dua teratas. Tapi yang paling dominan itu sebenarnya quality time dan sama physical touch. Physical touch ya. Nah, Nah ini lucu nih. lucu Oke, kan? nanti kita masuk ke dalam deh. Nanti kita cerita. Kita jelasin dulu 5 itu masing-masing apa dulu gitu. Nah, kalau Word of affirmation. Yang tadi adalah word of affirmation. Pertama adalah kata-kata peneguhan ya. ya kata-kata peneguhan ya. yang Yang tadi aku ya udah sudah jelasin ya. kan. Oke, terus yang kedua tadi Quality time. Nah, itu bahasa Tadi cintanya. quality time, waktu-waktu yang berkualitas. Jadi bagaimana menghabiskan waktu bersama anak dan pasangan, bagaimana waktunya biar berkualitas. Terus yang ketiga tadi, Jadi kayak misalnya apa tuh quality time? quality time misalnya Weekend pergi bareng, ya, atau kalau liburan, makan bersama, ya, makan bersama, atau menyediakan waktu ya, pokoknya buat antar meluangkan jemput waktu lah. anak sekolah, meluangkan waktu, atau sama pasangan biasa seminggu sekali ajak makan keluar, ataukah dia nonton bioskop atau nonton Netflix sama-sama, ya kan? Terus physical Berdoa touch bersama. ya, berdoa bersama juga. Terus physical touch yang ketiga, physical touch ada sentuhan. Ada yang sukanya di, aduh kamu cantik banget sih, aduh rambut kamu bagus loh. Atau Ya. jalan digandeng, dirangkul, ya kan, itu physical touch. Berbeda-beda, tapi ada itu physical touch Bener-bener itu termasuk sentuhan. dalam physical touch Yang termasuk suka dalam dipeluk part gitu. of 5 love language dan itu sangat penting, gitu ya. Terus yang keempat adalah apa, appreciation, Bantuan yang tulus, act of tulus, service. ya, act of service, Ha-ha. act of service. Kayak misalnya apa? Bikinin kopi pagi-pagi. Ah ya, bikin kopi pagi-pagi. Bikinin kopi pagi-pagi. Kita suami cucikan piring, misalnya bantu cuci Itu tuh piring. kadang tuh ini yang sekarang jadi polemik juga ya. Kadang istri bukan tugasnya masak, bukan tugasnya nyediain makan. Emang benar ya, itu bukan kodrat wanita, tapi dalam hubungan suami istri, kalau misalnya itu adalah bahasa cintanya suami, kalau mau itu berjalan dengan selaras, ya betapa indahnya ya kalau kita nyediain itu ya. Walaupun nggak bisa masak, tapi sediakan itu. Bukan gengsi-gengsian sih gengsi, sebenarnya. ya. Jadi itu makanya, nah itu yang harus dipelajari. Oke, terus itu contohnya ya. Itu Terus yang contohnya. terakhir adalah gift, hadiah. Ya kan, Ya. hadiah itu ya Yang misalnya tadi aku jelasin juga. beliin dia sukanya Gorengan. suka makan gorengan, beliin gorengan. Nggak harus diamond ya. Ya, suka berlian ya, beliin berlian kalau memang bisa. Atau kalau anak sukanya misalnya main ke time zone nanti atau apa ya, ajak main, atau main ke taman, ayo main ke taman gitu kan. Atau ya sesuatu yang sifatnya hadiah itu kan relatif, besar atau kecil. Tergantung apa ya, ada value of gift-nya itu loh. Iya, Yang dengan- penting value-nya itu ya. Nggak harus ratusan ribu atau jutaan, itu nggak harus. Nah, kalau contoh praktisnya dari bagaimana kita bisa hubungan suami istri berjalan dinamis. Ya, contoh nyata nih ya, cerita ini tentang kita nih. Tadinya gitu kan, bahasa cintaku kan apa tuh tadi? Gift, Gift dan word of Word of affirmation. affirmation. Itu Kalau- dua terbesar dari kalau- Gaby ya. Kalau dari saya adalah quality time, sama satu lagi critical touch. physical touch. Nggak ada yang nyambung kan? Nah, jadi dia dua dan saya dua, tidak ada yang nyambung nih. Nih, Dan dua ini terkuat. sumber konflik. Dua terkuat saya adalah dua terlemah dia. Dia nggak tahu. Dan dua terkuat saya adalah dua terlemah dua saya. terlemahnya dia. Nah, gimana nggak berantem coba? Jadi ini saya cerita sedikit ya. Gaby, kalau saya kan kebutuhannya tadi kan quality time sama apa sentuhan ya. Quality time, dia nggak perlu quality time. Orang dia juga bisa ngapa-ngapain sendiri, ya kan?
Terus yang kedua sentuhan. Nggak pernah sentuh-sentuhan itu. Sama sekali dari Nggak pernah pacaran. nih, kayak dulu disayang-sayang kayak gini, Iya, nggak disentuh-sentuh pernah, gini nggak pernah, karena saya juga Karena pohon keluarga. pohon keluarga balik itu lagi. itu Karena ada nggak ada yang bisa keluarga, disalahin, iya, masing-masing tidak ada yang bisa semua. disalahin. Karena semua, pohon keluarga dia dulu sentuhan adalah mungkin bagian paling Karena jauh iya, dari mungkin kalau sebuah mau tahu, hubungan ya. saya kan dari keluarga broken home, papa saya udah ditinggal papa saya juga dari SMP, jadi itu nggak mengalami gimana disentuh orang tua Ya. kayak gitu secara itu, tapi kita diberi cinta dengan makan. Nah, makanya gift itu bahasa cinta saya. Saya taunya kalau saya dicintai berarti saya dikasih makan gitu misalnya gitu ya. Bener kan? Dikasih hadiah, dikasih makan itu beliin berarti baju dia gitu. Oh dicintai. iya, diperhatiin gitu. Tapi kalau disentuh itu bukan bahasa cinta saya, dan Sama akhirnya itu kata-kata tidak peneguhan ya. Berarti misalnya waktu dulu kamu bilang kan kamu sekolah suka ketemu sama satu frater ya, satu guru ya, dia yang meneguhkan kamu dalam perjalanan remaja kamu Iya. kan, yang dikuatkan kan. Nah itu jadi Betul. itu membekas terus di dalam pohon keluarganya dia. Ya kalau saya kan quality time. Dulu saya tuh waktu kecil, orang tua saya tuh suka sekali jalan-jalan, menghabiskan waktu bersama. Nah, beda kan? beda. Jadi saya biasanya Pengen ngajak pergi, saya 4 bersaudara, males. ya kan? Papa mama saya biasanya saya sampai hafal itu taman safari, ini di mana, ini di mana, ini di mana. Pernah kan dia ya teman-teman. Iya, pokoknya saya sampai hafal. Masuk pertama gajah, setelah gajah nanti ada unta, ada bla bla bla. Dulu tuh beda lah, tapi hafal lah saya sampai hari ini, sampai hotelnya pun saya hafal. Gitu ya. Terus diajakin pergi ke taman safari, saya nggak pernah mau, makanya. Karena quality time bagi dia itu bukan jalan-jalan. Quality time mungkin bagi dia sendiri juga kerja ataukah mungkin stressful dulu. Iya, Buat saya dulu tuh iya. jalan-jalan itu kayak stres gitu, ngurusin ini, Iya, ngurusin itu. iya. Bukan jalan-jalan, mendingan tidur aja di rumah gitu. ya, jadi waktu dia cuma tidur aja bagi dia tuh udah berkualitas gitu loh. Tapi membuat saya kalau tidur doang itu buat saya nggak terlalu punya quality gitu ya. Nah terus saya apa tadi, physical touch ya. Ya dulu sama, ya tentulah of course kalau pergi bersama-sama sama orang tua pasti kita sering bercanda antar saudara ya kan, terus sering papa mama pasti gandeng tangan kita atau apa. Nah itu yang tidak didapatkan juga dari Gaby ya. Iya, Dulu akhirnya ya. karakter, diri kita membentuk bahwa kita nggak butuh itu. Jadi itu bukan bahasa cinta kita. Iya. Nah seperti itu. Jadi misalnya kayak waktu aku mau melahirkan ya, lagi mau lahiran, itu kan biasanya kok dipegang-pegang. Aku tuh nggak mau dipegang. Iya, Pegang, jangan pegang. kalau diomelin gua. Jangan pegang-pegang. Butuh kesendirian biar bisa konsentrasi, nahan sakit gitu, Iya. nahan mules. Nah seperti itu. Jadi Nah coba yang tadi kalau gift. Tadi kan kamu gift ya. Nah kalau saya tuh nggak pernah dikasih gift, jarang. nah iya. Sedangkan kalau saya ngarep tuh Valentine ngarep dikasih kado, ulang tahun apalagi ngarep dikasih kado, tapi dia nggak pernah kasih kado. Terus kita ngambek dong ya. Karena saya nggak tahu bahasa Karena dia cinta nggak dia tahu adalah gift. itu gift, itu sama sekali bukan bahasa cinta dia. Iya. Jadi 5 tahun sebelum kita belum tahu teori ini, saya nggak pernah dapat hadiah. Atau kalau dia kasih hadiah, itu pun karena ngasih kode keras. Jadi cowok tuh harus peka. Kita ngasih kode dulu sebulan sebelumnya sampai gendek kan ya memang. Iya, terus tadi apa gift sama apa? Tadi kamu word of affirmation ya? Ya, tadi udah dibahas. Iya, Jadi, kalau kata kurang lebih peneguhan seperti ya itu. saya juga nggak terlalu ini ya, mungkin karena kan papa saya dulu kan pelaut, jadi pulang berapa tahun sekali. Mama saya juga sibuk, saya dititipin di mana? Dititipin di rumah oma dan opa gitu ya. Jadi Nah, mungkin cowok juga ya. ya nggak terus perlu semua disebut. cowok nggak ada lagi lah kata-kata peneguhan, adanya berantem sebagai peneguhan. Ya, Semasa kecil kan. saudara cowok semua soalnya. Oke. Oke, kurang lebih sih seperti itu Ya, ya kurang lebih bahasa seperti cinta. itu. Nah, sekarang gimana kita memahaminya? Memahami bahasa cinta itu berarti setelah saya mempelajari 5 bahasa cinta, kita sudah tahu, dari tes itu kita tahu bahwa kebutuhannya adalah gift. Kebutuhannya adalah word of affirmation. Sedangkan itu ada titik terendah saya dalam 5 bahasa cinta. Tapi kalau saya mau menjalin suatu relasi yang baik, menjalin suatu hubungan yang baik, toh saya harus belajar, saya harus mau mencoba, mulai memberikan dia hadiah. Kadang kan awkward ya, aduh nggak pernah dikasih, ini buat kamu,
kayaknya aneh gitu loh, ngerti ya? Kayaknya aneh gitu. Terus kadang ada temen gue, aduh kamu cantik ya, tuh kamu ini. Terus aneh gitu. Tapi awal-awal aneh. Tapi sekarang itu adalah suatu sesuatu kesenangan, suatu kebanggaan. Karena kita senang melihat pasangan kita senang, melihat pasangan kita bahagia gitu ya. Ini kadang kita baru cerita suami istri nih. Nanti kita cerita ke anak. Ya. Jadi kalau Ella pun melakukan yang sebaliknya, quality time dan physical touch, ya kan. Jadi dia sekarang kalau diajak jalan-jalan, yuk. Kalau saya lagi pengen jalan-jalan, saya kan hobi mancing. Dia boro-boro mancing. Sekarang dia mau nemenin saya mancing. Kalau misalnya kita ke kolam pemancingan, saya tahu dia jangan terlalu ekstrim juga ya, karena saya hobi mancing, terus saya suka laut, terus saya bajak dia ke laut, jangan terlalu ekstrim juga, pelan-pelan lah kita coba. Quality time ada kan nggak harus mancing, ya kan? Nah terus sama apa? Physical touch ya, dia mulai belajar kalau saya tidur kadang suka dielus-elus. Aduh, kan? apaan sih gitu kan? Nah gitu. Oke. Nah sekarang kita bicara talk. Tapi sebenarnya ya intinya kan kita harus tahu. Sorry ya, keringetan panas di Bali. Jadi sebenarnya intinya saat kita sudah tahu awalnya pernikahan itu sebenarnya emang harus niat dulu. Pernikahan itu nggak ada yang mudah. Setiap harinya kita juga punya mood yang berbeda-beda. Kita tuh harus punya niat sih, visi yang sama. Iya. Mau pernikahan mau berjalan bersama. Mau memulai bersama, berjalan bersama, dan berakhir juga nanti akan bersama. Itu jodoh dan nasib kan di tangan Tuhan, tapi tetap kita akan menjalaninya dari awal sampai akhir itu bersama. Ya, karena itu prinsip kita ya. Pernikahan itu kan berdua. Jadi niatnya itu harus dari pasangan suami istri, nggak boleh hanya istrinya aja yang niat. Suaminya enggak, misalnya setelah kita isi kuesioner, kita tahu bahasa cinta kita, terus suami nggak mau berubah, atau sebaliknya istri nggak mau berubah, nggak akan bisa. Ada konflik terus ya, cuma bertahan dalam konflik kan lebih pahit daripada mau merubah untuk sebuah kebaikan. Betul, jadi harus ada niat dan ada kerendahan hati dari masing-masing pasangan, dari suami, dari istri. Karena ingat pohon keluarga itu udah melekat kuat di dalam pasangan kita masing-masing. Pokoknya benar-benar harus ada will dari kedua-duanya. Karena pernikahan kan jangka panjang banget ya. Dan kalau misalnya kita pernikahan kayak di setiap hari tuh kayak neraka, itu ya itu bikin penyakit, bikin anak-anak juga perkembangannya pasti terganggu. Buktinya kayak kita ya, masing-masing pohon keluarga kita ya kayak gini. Menghasilkan kita yang sekarang, masa kita mau mengulang lagi gitu kan ya. Jadi ada kerendahan niat dan kerendahan hati, mau berjalan beriringan menuju yang lebih baik. Setiap hari jatuh bangun lagi, kadang keceplosan marah, inget minta maaf, jangan malu buat minta maaf. Betul, minta maaf itu penting. Oke. Sekian dari kita, thank you udah mau nonton di channel Mukcin ya namanya ya. Mukcin ya. Mukbang cinta. Jadi awalnya kita akan mukbang, lalu nanti kita ngobrol-ngobrol tentang cinta. Jangan lupa like, subscribe, and share. Tolong bantu biar kita bisa bikin video terus tiap minggu. Ya, karena 5 bahasa cinta ini semoga kamu spreading cinta-cinta ini juga semoga bisa membantu ya ke teman-teman yang lain. Oke. Sampai berjumpa di Mukbang Cinta. Mukcin berikut berikutnya. Oke, bye-bye.